Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafi'ina Qurratu Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram syaikhil wa lahul barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina jami sahabat muslim alaihi wasallam wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumid. Khususan Sultan Mulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa sami'na azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa muridhihi wa muhibbihi wa mudallidihi wa muslimin wa bura'ihim aina ma'hum jima'in syai'in laylana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asma'il min jami'il asadidil azimil 'alim jami'a sayyidina muslimina bi khusus laqad rasul bagiati abla bin sanadil dhaibin wa hadil ashir ya'wi rabban wa rabbil an bismillahir rahmanir rahim zuri aslam qudus asmaina hadrat rasul yati al qudus asmaina hadrat rasul yati yani kerajaan Jogja rasul rasul bagiati makros rasul yati rasul rasul beri diri asmaina hadrat rasul bagiati masuk itu biru cabang muslimina Abdul Magiaji Jamal Ahmad Abdul Magiaji Abdul Jalal muslimin cabang muslimina Abdul Magiaji Abdul Magiaji Lukas Imam Syaradi keras Tanawud. Tanawud itu litar atau diri? Litar ya. Soalnya batasan ini. Allah Taala mengaji tanawu, mengaji orang mengaji tanawu, Bismillah Syarabi tanawu. Bismillah Taala mengaji masalah kesalahan kita orang mengaji. Bismillah lagi. Sya'alana wa lahul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat wal mu'minin mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'in zakat tasdaya tasdaya amin tasdaya tasdaya sama sumare kita sama guru itu dalam bahasa begitu nasati berbab itu dengan Allah Taala dan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam berani dan Allah saya dipun dan mengampun dan berbahagia dipun tapi khusus juga ada sepakat kita sedaya Rabbil lana warhamhum kama rabbayani shaghira Rabbil lana warhamhum kama rabbayani shaghira Rabbil lana warhamhum kama rabbayani shaghira sayyidina lana wa lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
Hari terakhir sampai ini Bismillahirrahmanirrahim. Ala ibadillahi wal amnu min makrillahi wal kunutu min rahmatillahi wal amnu wal amnu lan santosa min makrillahi saking godaan Allah wal kunutu lan ngogotaken min rahmatillahi saking rahmati Allah wa takabur lan takabur ala ibadillahi atase kaulane Allah wa huwa kanu tahu takabur ikuratul haqi nolak marang kebagusan marang kebenaran wastihqarun nasi lan ngino-ngino maring manungsa wariyatuhu lan paningane sapa wong innahu stune wong kang takabur iku khairun luweh bagus min kasiri saking saking sekabehane wong min khodilai saking Gusti Allah Ta'ala. Terus di bahasa yang takabur nih, yang takabur itu merasa aman dari makrillahi min makrillahi saking murkane Allah. Jadi nek pas niku ngomong sombong, ngomong gede, niku gak eling siksane Allah. Gak eling nek Allah iku murka ambek wong sing takabur mboten eling. Jadi kalau kita niku sedang sombong, niku bahaya di situ, merasa aman. Wal amnu min makrillahi, merasa aman saking makar ya Gusti Allah, saking murka ya Gusti Allah. Wal kunutu bi rahmatillahi, lan medhot saking rahmat Gusti Allah. Medhot apa? Maksudnya kok medhot rahmat Gusti Allah. Dan yang sombong itu tidak merasakan rahmat Gusti Allah, tidak merasakan. Jadi gak ono rasa gandui rasane gak rasa rahmat Gusti Allah itu ada pada kita. Nah, yang ada itu kesombongan itu bersumber dari segala sesuatu itu karena dirinya sendiri, karena diri sendiri. Jadi bukan karena Allah. Misal
misalnya kita itu diberi harta kekayaan yang melimpah dan kita kerja keras dari tulang siang malam sehingga kita bisa beli segala-galanya. Itu kita itu merasa bahwa apa yang ada pada yang apa kita miliki semua itu kita masih itu jerih payah saya sendiri ya, atas kerja keras kita. Nah ini yang dimaksud wa kuntum min rahmatillah, medot saking rahmat Allah. Padahal bagaimanapun orang itu banding kurang sekuat tenaga pun, kalau memang ukuran kita itu kekuatan tenaga menjadi ngumpulin dunia dari suki, maka para kuli-kuli bangunan, kuli pasar itu suki ya. Kalau coba umpamanya kepintaran kita itu menjadi tolok ukur kita itu menjadi orang kaya, tentu para dosen-dosen itu lebih dari segalanya kekayaannya. Nah, jadi kita harus sadar apapun yang kita peroleh kita ada semua atas rezeki dari Allah SWT. Bagaimanapun kita itu mengusahakan, memikirkan agar maju usaha kita itu. Nah Allah orang sini yo bangkrut. Nah, ini kalau sudah bangkrut nanti baru eling dengan Gusti Allah. Niku seneh yang sana sepuluh piambek, ya. Lagi jaya-jaya ini gak eling, saya itu sepuluh piambek. Jadi waktu itu kalau ekspor impor itu udah sedang wahil sekitar 4 paling pendek 4 inci. 4 inci itu cm. 1 inci itu 2,5 cm. Berarti sekitar 10 cm. Nah itu namanya udang tua itu ekor merah itu mahal kan. Waktu itu tahun berapa itu aja sudah 125.000 sekilo. Tahun berapa? Sekitar 90-an kan. Itu 125.000 sekilo. Itu dibawa ke Singapura. Di Singapura itu laku $125. Pinter untung ini. 120.000 jadi $170. Itu baru 8.000 tukaran. Valutanya $8.000. $1 Singapura 8.000. Berarti 125.000 kali 8. 800 kali. Nah, ini untung sama kayak. Mau bisa bangkrut. Dengan keuntungan yang besar itu bisa bangkrut. Nah, waktu kita memperoleh keuntungan besar terus kayak untung kayak belas. Nah, itu perasaan itu terus pakai sukses. Nah, sekali jerot sampai Gusti Allah, dulunya itu banyak udah gak laku. Tetap yang Cina gak laku, yang India gak laku. Pasaran data besar itu Amerika terbesar baru udah buat laku gak bisa terima. Cina gak bisa terima. Pokoknya udah itu di Amerika, Cina, India gak bisa terima wes angel. Itu kan ini nanti, ekspor impor nanti itu. Nah, bodohnya nggak ini tontonan modalnya, bukan segitu gitu. Nah, ini sangat bangkrut, utang telur ton pembuat dan laut kabel itu nanti. Bukan modalnya dari bapak D, utang bapak D terus. Nah, ini juga gak mati, hubungannya dan baik. Nah, ini Karena orang lain yang masih kayak rezeki orang ini. Nanti ini yang dimaksud wal qunutu min rahmatillah. Dikai rahmat Gusti Allah dilancarno usahane dagangane ekspor impor tapi gak eling dengan Gusti Allah. Medhot rahmat Allah. Merasa sukses sendiri. Nah, sekali dicabut rahmat Allah. Ya, sekarang enak Gusti Allah. Betapa banyaknya yang di antara kita itu waktu jaya-jayanya koyo iyo kan ya, sekali tempo salah sedikit, meleset sedikit dalam transaksi jebol bangkrut itu wakah jadi. Lalu bangkrut baru ya Allah apa sih yang kasih bukan ini baru eling ya Gusti Allah. Ini Gus
manusiawi sekali, manusia sekali. Jadi dikai ngono iku apa cek nek eling ke pangeran. Nanti dikai jaya terus, berhasil terus, tambah gede dasarnya. Ya biasanya kan zaman kula tuh dari ngeten HP gitu kan. Kita pakai itu SSB. Beriku komunikasi pakai SSB. Paling batur pakai Hatom itu, HT itu. Autorani itu kasih pakai itu. Kalau itu dia dari pakai kenalpot, jadi duit itu sih colak-colakan nih, colakan aja. Koper, medan itu namanya colak. Jadi transaksi sih, kalau itu dengan TV itu dulu, koper itu duit, jadi dari kenalpot. Jadi tunai, transaksi non tunai. Nah terus kalau itu gak eling duit koper itu buat eling ke pengeran. Nah itu gak pengliok awak kulo dewi jadi pelajaran dan menjalankan kota segala usaha yang masih tidak sukses monggo ikut dengan Gusti Allah supados langgeng usaha itu langgeng bahwa di samping kerja keras kita itu di belakang kita ada Allah yang memberi jalan, memberi rahmat sehingga kita itu bisa sukses dalam segala hal. Kalau Allah sudah kunutu min rahmatillah, wis dipedhot dari rahmatillah Allah, wis gak iso tak akal manusa diputer ya apa wis gak bakal madhep. Puter ini mesti gak benar. Nanti tiap puter yang lagi dor, lagi roda itu putar ke bawah, itu lebih baik diam saja, dinikmati saja atas rahmat itu salut saya itu. Waktu diputer menisor, gak nyambut kayak beras, gitaran, santai rahmat itu. Nah itu salut saya. Gak, mau sembarang yang saya katakan itu. Semua orang itu bisa terasa itu. Dan itu ini melok ini banyak. Jadi kita jika kita down, keluar lagi, kita di bawah sekali, di titik nol, itu usaha apapun gagal. Banting kiri gagal, banting kanan gagal, maju gagal, mundur gagal. Itu lebih baik diam, tafakur dari Gusti Allah, insya Allah. Nama usri yusra, nama usri yusra. Kita yakin itu pasti ada jalan keluarnya. Terus gak usah usaha, pokoknya yakin ayat itu mau. Insya Allah benar diberi solusi kalau Gusti Allah. Nah, kita makin keras otak kita, terus makin miring mengkira-kira. Soalnya kalau saya berhasil, kita lagi di bawah angel. Ada seorang wakil beliau. Salah satu sifatnya orang yang sungguh adalah waktu birahmatillah itu memutus rahmatillah Allah. Wa takaburu alibadillah lan gumedi marang hamba Gusti Allah. Wa wa ta'ala takabur ikuratul hakim, nolak kebagusan, nolak kebenaran, nolak kebencian. Wasti korunasi lan nino marang manungsa waruyatuhu lan peningale wong kang takabur ino sedaya takabur iku khairun luwih becik min kasirin saking kabehane wong min qalbillahi ta'ala saking Gusti Allah. Dadi rumoso gede wong takabur mandang makhluk Allah itu, mandang manungsa liyane itu kecil. Jadi seolah tidak ada artinya. Dan menolak kebenaran. Kebenaran apa? Umpami tenggane forum-forum berapa-apa. Ono kira-kira wong sing gak patek apa yang duwe pengaruh terus duwe usul, padahal usul itu wapi. Nah, orang itu ditolak. Gak setuju. Nek gak usulan ide. Nah, nek gak usulan ide. Kudu usulan ide sing digawe. Lah kok nek usulan ide gak digawe, moto. Enak apa tadi itu? Ya. Nah, nek usulan gak digawe, moto. Kadang apa itu buat turun ke jamaah balik, maka ke masjid untuk turun. Dan itu sifat-sifat indikasinya takabur gitu. Nanti kalau kita sebagai tokoh masyarakat atau
itu setiap usulan yang datang itu harus kita pertimbangkan manfaat dan mudaratnya. Mana yang lebih besar manfaatnya dengan mudaratnya. Kadang-kadang itu kita usul dalam satu forum itu nggak mempertimbangkan mudaratnya, kebaikannya saja yang kita pikir itu kebaikannya, dan kita usulkan itu kebaikannya begini. Padahal di samping itu ada mudaratnya. Nah itu sebagai ketua organisasi itu harus bisa menimbang kalau ini manfaatnya ini terus mudaratnya apa. Nah itu dari sisi mudarat yang terkecil, manfaat yang besar itu yang disetujui ya, usulan itu. Jadi harus punya pertimbangan yang matang ya. Tidak harus mentang-mentang orang yang punya pengaruh besar usul baru itu dipakai. Kalau bangsa-bangsa kuli-kuli usul nggak dipakai, itu nanti bisa bubar, jamiahnya bisa bubar. Terus sifat-sifat orang yang takabur di antaranya itu memandang makhluk Allah itu kecil dan menolak kebenaran. Kalau tidak dari dia tidak benar, hanya dia saja yang merasa benar. Dan suka menghina manusia. Menghina bersama manusia itu suka menghina. Karena apa? Wariyatuhu khairul min kasirin, dan memandang dirinya sendiri itu luwih apik, luwih becik, luwih mulya ketimbang wong liyane. Itu rumongsane dhewe ngoten niku. Bukan nilai orang yang nilai, bukan rumongsane dhewe ngoten niku. Nah, biasa ketika nek kita enggak ada rumongso luwih apik timbang wong liya, niku hati-hati. Wala atase jatuh aku lha iki hati-hati. Niku kata-kata niku hati-hati. Jatuh aku timbang TN, nah niku hati-hati. Dia rumongso luwih apik timbang wong liya. Makanya para yai sepuh, para yai niku nek delok wong tuwa, delok wong luwih tuwa, masya Allah orang sudah tua tentu ibadah itu akeh timbang aku. Dan delok wong nom, masya Allah iki nomre mesti ini maksiatin luwih akeh aku timbang wong itu. Soalnya umur itu aku. Ini orang ulama ahli tasawuf itu kok niku mandang wong. Ada kasih. Nek delok arep nomor ada belan-belan. Ya Allah, kalau Engkau mau memberi hidayah pada anak-anak itu, tidak ada kesulitan. Hari ini taubat, hari meninggal, hari masuk surga. Lah aku belum tentu, walaupun aku ibadah tiap hari, apakah aku bisa masuk surga, itu hanya Engkau yang Maha tahu. Kalau kita punya pemikiran seperti itu enak, ya, urip itu enak. Jadi gak perlu ada ngombe terus mau bawa depan tuh gak ada apa-apa ya. Dia tetap husnudon. Masuk ambek wong cak elek yo tetap husnudon, gak duwe pikiran elek ambek wong liya. Nah niku nek ate pikiran elek, nah niku mungkin ada indikasi-indikasi takabur ada di situ. Para Pak Barudaya wal khiddu lan undak-undak wa huwa utawi undak-undak kalau hiatun iku hadatun kawiyatun yang mata dari muslimin tegese apa itu sengit itu sengit mari mate iri sekali iri sengit itu sampai iri. Jadi kalau ya itu kalian ini mati muslimin sengit marah nikmati wong kang Islam liyane. Jadi iri nek ana wong entuk
rezeki lebih di delok tanggane niku iso tuku sepeda anyar, iso tuku mobil anyar. Lah ini. Terus atine niku umuk, atine umuk gemuruh. Nah, karena ada rasa iri di situ. Wah kasih ngambil apa sih? Iso tuku mobil anyar, belajar undang ini lah. Akhirnya terus sudut. Aku sudah itu namanya sengit, hati sing sengit, yaitu iri disertai apa ya? Benci nggih, nek dengki dereng nggih. Karena itu sik nunjuk hati tok. Nek iri serta dengki itu beserta tindakannya. Jadi cek hati itu tok. Nanti sampai apa nggih? Kadang-kadang kiai-kiai itu apa itu menggambarkan orang yang punya hati seperti ini. Itu ya bisa mati mendadak, karena saking apa ya kepinginnya iso koyo wong koyo ngono tapi gak iso. Nah, akhirnya itu atine itu mangkel ono, sedih ono, wae disalahno, sing pengen disalahno wis. Mangsaku wis nyambut gawe ndas sikil gawe ndas ya mau ya ini gak kena hujan panas tapi kok gak iso ngene gak iso ngono. Nah terus yang sebelah itu sawangannya ditaruh iso geoblas tadi itu akhirnya boleh akhirnya itu umum lah kayak rute gak karuan. Dan itu salah satu apa ya menyebabkan orang itu sombong. Dan itu suatu saatnya yang kayak kemarin juga Allah itu mesti sombong. Tuh akhirnya kalah sama aku lah, betul kan ya? Akhirnya sama-sama dulu baru sekarang aku percaya sih. Nah, bagaimana itu? Jadi gak sekarang tenang-tenang ya. Dikai rezeki akeh boleh hati ini sombong. Nah, gak dikai rezeki terus sengit di kau kali tahu kalau sengit rezeki. Terus angel yang berkata terus angel. Ya mungkin materi kasih kekuatan ini masalah itu kasih kekuatan. Ya termasuk apa itu indikasi dari sifat-sifat kesombongan itu kekuatan. Bapak kalau saya sebelum kita tutup, monggo sing ada aktivitas yang monggo dilanjut aktivitas itu setengah enam ya, yang berada aktivitas yang monggo ada pertanyaan dibuat tanggal kita bahas saat-saat. Halo Ustaz. Terkait dengan sombong ya nirukan enten yang menyatakan bahwa itu sebenarnya syirik tapi syirik khafi. Nah, jika ada di dalam dirinya kesombongan dan Al-Quran kan tidak akan bisa masuk surga sekecil biji zahroh karena itu adalah ini anasir api seperti setan. Nah, kalau terkait dengan syirik dan apa istilahnya sombong dan riak itu termasuk syirik. Iya Rasul. Karena Rasulullah kan yang mengapunkan Arya Usaidul Aswad. Arya Usaidul Aswad. Riya itu adalah syirik kecil. Sak cilik-cilik syirik dia tetap gak disepura Gusti Allah. Sak cilik syirik. Termasuk juga kanca-kancanya riya itu adalah ujub takabur. Ujub dan takabur. Sebab apa? Sebab nek wong ujub itu mesti riya. Wong takabur mesti riya. Senengane pamer. Wong nek sombong senengane pamer. Itu mesti gandengan itu. Jadi cara itu sak paket kan ya. Riya, takabur, ujub. Ujub itu gede. So, terlalu percaya diri sehingga gede. Oh ini gede nganggep wong cilik kabeh. Uji kita akhirnya itu metu sungguhi itu. Jadi benih-benih riya itu pertama itu ujub. Setelah ujub berkembang menjadi takabur, takabur berkembang menjadi riya.
Jadi benih-benih riya itu dari ujub. Nah, jadi batasannya itu apa seandainya orang nikahan walaupun dengan main-main bicara bahwa kamu ditalak itu kan sudah termasuk itu sudah walaupun itu main-main lah. Sedangkan kalau ujub dan riya ini batasannya bagaimana? Soalnya banyak orang yang sombong dengan dibalut apa ya? Dibalut candaan gitu kan. Itu apa sudah termasuk gitu? Ya, insya Allah candaan itu tidak termasuk. Karena itu bukan sifat kan ya. Kalau orang candaan itu bukan sifat. Si penting gak kita dulinan. Bercanda, candaan kadang-kadang kan hanya ceplas-ceplos ya. Tapi dulinan itu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan yang memang dulinan. Jadi sekitar canda itu biasanya spontanitas. Canda itu spontanitas. Tapi kadang betul-betul menunjukkan dirinya gitu kan. Tapi bercanda. Iya. Ya kan itu niatnya betul gitu. Hanya niatnya guyon benar nopo. Termasuk dari niat ya. Iya. Tapi memang guyon itu dikai niat temenan. Nah, itu beda mati kan. Ya, kalau suami istri kan walaupun bercanda tetap itu sudah termasuk gitu loh kan. Termasuk sudah sah gitu kalau itu benar-benar talak kan gitu walaupun main-main kan gitu. Ini talak itu dikai guyon banyak ya benar sah itu tetap jatuh talak. Tapi kadang-kadang itu ada syaratnya, ada talak bersyarat itu ada. Misalnya apa? Misalnya kalau nek pancen ngomongnya nggak berubah tak pegat kan. Nah, kan itu ada syaratnya kan. Nah, itu nek umpamanya terus wedok itu merubah diri, gak menunggu mau, itu tidak jatuh talak. Tapi nek wedok terus menunggu, otomatis itu sudah jatuh. Misalnya seneng dolen ngomongnya, seneng bujur seneng dolen. Kalau kan biar kan nong tuh gak berubah. Oh, leno gue kerja. Oh, ada kalah nong tak agak tuh. Tapi kalau istrinya cina gue mah jatuh. Tapi nih istri terus leren betul gue, aduh betul jatuh. Itu namanya talak bersyarat. Ada syaratnya. Iya. Jadi kalau syaratnya itu dilakukan berarti talaknya sudah jatuh. Tapi kalau syaratnya itu tidak dilakukan ya tidak apa-apa. Itu dengan langsung terus kau tak pegang tanpa syarat kan? Nah itu jatuh, langsung jatuh. Boleh sampai talak telu itu bahaya dulu. Talak tilu bahaya dulu. Si Jaya sih berujuk dan talak tilu gak serujuk ya. Riak tidak seperti itu kan? Betul terlalu bahasa gitu, terlalu. Jadi sebagai orang laki-laki yang berkapil ya tulinan masalah talak. Soalnya karena tulinan aja nih, karena tulinan, guyon yang jatuh karena guyon malam. Kau tak pegang jangan guyon itu. Mana kita jatuh talak, masuk guyon talak. Jadi bagaimana tulinan? Tapi bersyarat dari bau syarat itu dilakoni, nah itu talak. Syaratnya kan dilakoni ya bukan. Jadi kalau riya itu terwujud dalam kata-kata apa perbuatan gitu kan maksudnya? Ada yang bahasa kolbi, ada yang bahasa pilih, ada yang bahasa kauli riya itu. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa dengan kerentek hati. Nah, sing bahaya ini kerentek hati itu bahaya, nggak kayak tolong ya. Kerentek hati. Nah, insya Allah ibadahnya ini sangat khusyuk, buat kita kesempatan riya. Ini sangat khusyuk ibadah. Pokoknya sojo iling-iling sopo makmumnya, sopo imamnya juga dieling-iling, iling tetap Nabi Sallallahu. Insya Allah terhindar dari riya. Nah, iling-iling apa makmumnya, makmum itu kiai kurek nanti, pun jeling nanti. Akhirnya pun timbul grogi kok, motornya diapi-api nanti. Nah ini pun riya nanti, diapi-api mengguri kiai
terus dua tapi gawe tadi nek ngabi bacaan kalau kiai ini niku wau bukan Allah. Kalau kiai ini sembrono asal baca saja niku. Ya mau penting duri wis pun dianggap sudah. Ya sangat makmum biasa kenawat. Nah itu nanti hati itu sangat netral. Jadi tidak ada pengaruh dengan makmum. Dan biasa sudah kenal. Ya seperti itu Pak. Kalau kita makmum, habis itu imamnya kita nggak seret, itu kan disuruh ini niat sendiri nih. Nah ini apa enggak kita ini termasuk riak gitu loh, merasa baik dan imam itu merasa kita nilai jelek gitu loh. Dari situ apa enggak ada ini kita unsur riak? Iya. Lalu kalau kita itu ketahui imam tidak memenuhi syarat, bukan tidak riak. Syaratnya apa? Itu terutama baca itu kan harus fasih kan, itu terutama pikiran ini. Kemudian imam itu kadang-kadang itu ada cacat atau celah dari sisi perbuatannya. Misalnya kamu atau apa terjadi catatan itu. Nah itu maksudnya ngomong-ngomongan, oh sakwa saja di hati itu sudah gak sah jamaah, gak sah lah kowe. Nah gak sah belum masalah kok, terus gak masalah yang namanya, terus gak sah kalau imam itu pun makmuman itu buatan sah jamaah. Pokoknya sampai ketinggal sebenarnya kesalahan dalam bacaan, kesalahan dalam alih sholat itu, misalnya gak kumatina atau apa kan itu jadi sisi akal. Biasa itu kadang tangan itu kemarin rokok itu lembean, itu kan tidak ada kumatina ya. Akal loh itu. Ya Allah lewat kami tangannya berleren, orang sujud, itu pun tidak kumatina, kan kumatina. Ini kita semua hal seperti itu. Niku nek dipaksa makmuman artine gak set tambah rusak jamaah. Ngoten nggih. Dadi nek kita niku salat munfarid tidak bermakmum, tidak ada unsur yang tidak ada. Bukan istilahnya itu merendahkan imam gak, karena kita tahu kesalahannya imam itu kita tahu. Kalau kita tahu kesalahan imam, otomatis itu gak akan sek. Jadi makmum gak akan sek. Itu daripada hal seperti itu, Islam itu mengatur jangan sampai pecah dari jamaah, maka tetap kita sholat berjamaah, tapi niatnya munfarid. Gerakannya tetap ikut imam, dan itu ganjaran yang podo itu pituli. Nah dipaksa makmuman malah gak sah. Kayak itu pituli tambahan. Nah itu, jadi benar tidak ada unsur riaknya itu. Kecuali ini diada-adakan. Dasarnya gak senang dengan imam itu tanpa sebab tanpa apa, nah terus gak senang dengan imam itu, tapi gak sebabnya, sebab iri, sebab apa kan ada mau ada ini. Nah itu beten malih, dan malih itu berarti ada unsur dengkinya aja, ya unsur dengkinya itu. Setiap pokok dari imam itu ngomong orang masjid, kan ada itu. Nah juga ada iri atau dengki. Jadi ya itu yang dilarang kalau Islam itu tadi itu. Ojo sampai karena masjid masuk gak seneng kalau mau imam, yo ojo makmuman niati sholat dewi tapi gerakan imam supaya jamaah masjid itu gak ketok pecah belah. Itu dijaga oleh Islam itu seperti itu. Kenapa kok dibolehkan kita sholat munfarid tapi gerakannya ikut imam supaya gak ketok pecah belah masjid itu, jamaah masjid ketok pecah belah. Terus yang kita tuh mengetahui kesalahan imam, nah itu bukan karena riak ya, bukan karena riak ya, karena kita tahu salahnya. Ada malih jangan pun mahir tajwid itu pun sowai, maka huruf itu pun memasukkan sifat-sifat huruf. Wong boleh imam sih benar itu angel, boleh imam sih benar itu angel. Ini kita belum sampai mendalami tajwid dengan sifat-sifat hurufnya, kita sih biasa-biasa mawon, tidak banyak mengetahui kesalahan imam. Tetapi kalau kita sudah sampai ke sana tajwidnya itu, misalnya sudah kata 40 sudah kata kemudian apa itu tata tajwid jajariyah sudah kata, kemudian qaulul mufid itu sudah kata, dan itu mungkin angel boleh mau coba bener itu angel. Nah, makanya nggak bisa kita terapkan di umum untuk nyemak
semuanya nggak bisa karena orang itu belum belajar, jadi nggak bisa disemak secara seperti menurut pengetahuan kita nggak bisa. Ya harus menurut kemampuan yang mengaji itu cara nyemaknya seperti itu. Nah, jadi kalau kita tahu kesalahan imam membaca Fatihah salah, niku nek waktu amin pun amin jenengan menang mawon, menang mawon. Soalnya apa seru salah kok jenengan amini, jenengan pel salah, ada jadi pel salah. Jadi pun amin menang mawon. Nek semerep kesalahan imam dikala baca Fatihah. Misalnya iya karena berdua iya karena nasta'in itu gak tasdidno, itu pun diamini. Itu salah kaprah ini, salah kaprah. Cuma tasdid tapi artinya wadah, salah kaprah. Wadah itu maksud iya karena berdua kali tasdidno itu, wadah sangat. Bahkan malah di makna itu baca iya karena berdua iya karena nasta'in itu kata doa ini tanpa menekan ketiaknya, itu wadah. Karena buatan itu seleksi benar itu semua kali dulu ATK ini nggak tahu ditasbih. Jadi sembrono akhirnya ya apa bisanya itu ya itu perasaan ini benar perasaan itu benar yang ngaji proses salah benar. Masih atau mau coba ini mau coba terjemahan nih kalau bahasa ini mau coba Latin ini loh. Latin ini mau coba saudara mau coba Latin ini itu betul proses salah. Soalnya gak ngerti salah dan itu ini. Ada beberapa berbagai kalau kita sholat, kemudian kita niat itu munfarid, sekalipun jamaah itu tidak ada unsur riaknya, tidak ada. Yang penting kita sudah ketahui kesalahan imam itu kebiasaannya itu memang biasa itu salah gitu. Nah, itu yang dipaksa makmuman malah baru sah jamaah itu dengan. Jadi niat yang munfarid tapi gerakannya tetap lain. Soalnya bedanya apa? Iya Pak. Iya. Masalah bodoh ya Pak. Kenapa? Bodoh. Bodoh. Menggetarkan jiwa itu. Oh. Mulai dari pelosok sampai kota itu. Iya. Setiap pintu itu ada makanan. Tur pakaiannya itu baru semua. Iya. Yang perempuan itu enggak ketinggalan, perhiasan 1 kilo ya dipakai Masya itu Allah. mobil mewah ya pergi ke desa. Yeah. Tujuannya satu untuk minta maaf. Lah masalah bodoh itu loh Pak, kenapa menggetarkan jiwa? Terima kasih Pak. Mohon diperjelaskan. Menggetarkan jiwa. Ini alat-alat nih. Alat-alat nih. Memang memang apa ya, momen hari raya itu memang suatu anugerah dari Allah SWT. Jadi riyoyo itu sing damel Gusti Allah sing menungso mbok sadar ana riyoyo. Ayo wis ta, gayo riyoyo sapa ya, gak bakal iso. Nah itu sing damel dari Gusti Allah. Jadi Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali kepada kesucian. Kembali kepada kesucian. Nah, karena apa kok bisa menggetarkan jiwa? Di saat itu pertama kita itu memang dapat motivasi dari para malaikat, untuk berbuat baik di kala hari raya itu. Itu malaikat itu udah nggak biar. Nanti ada kesempatan apa ya? Khutbah hari raya nanti materinya seperti itu. Nanti dapat seruan dari para malaikat itu sehingga menggetarkan jiwa itu karena seruan malaikat itu. Orang itu merasa dimotivasi oleh malaikat itu orang itu sehingga merasa hatinya itu merasa lapang, merasa nerima segala kebaikan itu loh ya. Kayak lapang karena ada motivasi malaikat itu. Jadi subuh itu malaikat itu mudun apa? Bengok-bengok soal nak bukan orang pilih atau cara nusari. Bengok itu makanya uang masuk gak tahu sembahan atau apa wenteng, bayarnya itu wenteng. Soal itu motivasi mereka itu. Sehingga orang itu tergerak hatinya karena ada motivasi itu sampai menggetarkan jiwa seperti itu. Apalagi jumlah orang
salah apa-apa itu merasa lega. Salah apa musuh dosa itu yang menggetarkan jiwa itu seperti itu. Ya, terutama dari motivasi malaikat sendiri. Kemudian ada momen-momen tertentu yang sudah lama kita gak pernah ketemu dengan saudara, gak pernah ketemu dengan siapa, kadang gak dinyana-nyana nih, ketemu teman lama itu sering terjadi di antara seperti itu. Pas pulang kampung, sungkono teko, sungkintar teko dari mulai sisi. Nah, adanya rasa tali persaudaraan seperti itu yang juga penyebab menggetarkan jiwa kita. Pengakuan salah. Iya, ada wis gak mau ngaku bener nih dunia ini yang ini. Gak ada ngaku bener, gak ada. Ngaku salah kabeh. Masa gak salah itu loh, jauh sepuro. Ini gak tahu salah, mungkin jauh sepuro. Lah wis Ngaku salah. dari oyon itu, wis luar biasa. Itu pun hanya dimiliki orang Islam. Itu orang Islam. Jadi memang luar biasa. Memulai itu orang itu merasa rendah semua. Kalau tiap hari seperti itu kan enak, baik ya. Tiap hari itu seperti itu maunya itu. Jangan ada merasa tinggi dari orang lain. Tapi nanti orang kok bisa, nanti bisa loh. Itu kita itu merasa rendah sekali di hari raya itu kok bisa. Tapi negara aja nggak bisa loh. Tapi makanya para yaya itu bendino yoyo. Soalnya kok tawaduk terus ya. Masa rendah terus dengan manusia lain setiap hari raya. Ya para yai, para wali itu tiap hari raya. Gak ada sekali saja. Karena apa? Karena adanya perasaan seperti itu, perasaan rendah hati. Karena banyak sih ya momen-momen yang menggetarkan jiwa itu banyak, tidak hanya hari raya saja. Nah, misalnya tiba-tiba aneh jenengan itu dapat hadiah besar dari tiba-tiba kan yang menggetarkan jiwa juga. Nah, kemudian tiba-tiba anak jenengan itu jadi juara MTQ nasional, lalu terus bergetar juga jiwa itu. Nah, jadi getaran jiwa itu ada kaitannya dengan hal-hal tertentu yang yang tidak biasa kita lakukan terus tiba-tiba kita lakukan itu bisa atau tiba-tiba menimpa kita, itu bisa menggetarkan jiwa. Nah, sholat juga bisa menggetarkan jiwa. Kalau kita sholat penuh dengan kekhusyuan sampai bisa komunikasi dengan Allah itu menggetarkan jiwa. Ya seharusnya orang beriman itu seperti itu. Memang seperti itu. Yang disebut namanya Gusti sudah bergetar jiwanya. Itu sebenarnya orang beriman seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang bisa menggetarkan jiwa itu banyak. Sahabat tadi, Bu, monggo Bu. Ya. Oke, monggo kita tutup kita surat Al-Fatihah. Monggo buat maka kita Pak Kasuli juga sudah terus ilmu dan manfaat. Barokah masyarakat di dunia akhirat, khususipun kami kita sedaya keluarga kita sedaya dan umumipun kami masyarakat di dunia sedaya berkati Fatihah. Alhamdulillah iya karena Rabbi Bapana bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna bi arimatihim wa mu'afatim minal midani Rabbi Bapana bibarakatihim wa dinal husna
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.